waktu banjir kemarin dia sampai kemari nggak Pak airnya Pak? Waktu pas tahun berapa itu sampai segini. Sampai sepinggang naik ke atas sini. Iya. Oh. Terus yang katanya jembatan robo itu, Bapak tahu tuh? Tahu kemarin Pak. Itu didorong sama air ya Pak ya? Waktu itu kan gini Pak, jadi sampah itu terus numpuk, nggak ketampung, akhirnya yaitu jembatan guling Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman para penonton Bang Sigit Channel. Hari ini saya masih ada di daerah perbatasan Tambun Selatan sama Cibitung. Buat teman-teman para penonton Bang Sigit Channel yang masih setia nungguin updatean dari Bang Sigit, semoga dalam keadaan sehat walafiat, juga di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik, kita nyambung ke pemberitaan Bang Sigit yang sekarang lagi ada di bekas jembatan Kali Srengseng yang roboh. Kita lihat dulu ya. Di depan saya ini adalah aliran kali yang beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah jembatan yang pernah ambruk ya. Kalau nggak salah itu minggu yang lalu karena diterjang banjir dan numpuknya sampah. Sekarang updatean terbaru Bang Sigit yang ada di lokasi ini itu mobil ekskavator yang dengan menggunakan pelampung udah turun ke kali. Sementara para pemburu hantu, sementara untuk para pemburu besi tua yang lagi nggodot-godot, beberapa waktu yang lalu bekas atau seprapat dari jembatan yang roboh itu masih bisa terlihat di depan Bang Sigit nih ya. Nah sekarang kondisinya udah nggak ada alias udah bersih dan struktur dari bekas jembatannya pun udah bersih juga. Sementara ini ada di depan saya nih bangunan rumah yang dikhawatirkan kalau misalnya emang nggak segera pindah dia bakalan ikut rontok, teman-teman para penonton semua. Oh iya, ini kan waktu itu kan saya pernah kesini, cuman sayangnya saya nggak ambilin video ya. Jadi rumah yang ini nih udah dengan cepat banget dia pindah karena dia juga tahu dalam beberapa waktu ke depan kalau misalnya nggak buru-buru pindah pasti bakalan ikut roboh ke belakang. Dan ini aliran kali yang masih belum begitu bisa lewat leluasa karena ada beberapa pengerjaan dari mobil ekskavator yang di atas pelampung ini nih. Beberapa waktu yang lalu saya nggak sempet, cuman sengaja ngeliat doang tapi nggak saya videoin. Padahal kalau kita lihat yang hujan 2 hari yang lalu itu yang lumayan gede, ini pasti keadaan kalinya juga bakalan naik nih. Cuman karena nggak adanya jembatan yang udah terhubung, sepertinya ini air bakalan leluasa dan dia terus ke arah hilir. Mudah-mudahan secepatnya dengan normalisasi yang program dari Bapak Aing, yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat, semuanya bisa berjalan dengan lancar, teman-teman. Lokasi saya ini sekarang ada di bangunan masjid yang juga kalau nggak buru-buru dirapihin ini, tanahnya bakalan kebawa sama air dan juga mengkhawatirkan banget. Kalau secara hitung-hitungan angka, mungkin nggak sampai 2 atau 3 bulan kalau dikeroyokin sama air hujan, bangunan masjid ini juga nih bakalan kena abrasi karena aliran airnya cukup deras. Apalagi nggak ada penahan di bawahnya nih. Semuanya itu adalah tanah yang menyebabkan bakalan abrasi dan rontok juga ya. Ini sepertinya ancuran puing-puing dari jembatan yang di sebelah sini nih. Nah kalau yang di depan saya itu Buak. Saya bisa ke situ dari Buak Monas, arahnya tuh dari sebelah sono tuh harus kemari. Tetapi saya ngambil jalur yang ke arah lebih dekat sama ekskavator. Oke teman-teman, saya lagi ada di depan Masjid Jami Al Ikhlas, Permata Regensi ini masuknya nih.
Wanasari Cibitung. Di depan saya ini Jalan Apel Raya. Waduh, emang udah musim mangga nih. Nama jalannya Jalan Apel, tapi yang numbuh di atasnya mangga. Teman-teman, kita balik lagi ke alat berat. Sementara di sebelah sana tuh lagi beberes ngerukin kali, tapi ekskavatornya kayaknya belum bekerja. Kita ke arah lebih sisi sebelah timur. Di sini terlihat ekskavator yang berwarna hijau nih, mobil beko. Dia lagi nggaruk-garuk pinggiran dari sungai yang pernah ngedorong jembatan sampai rubuh. Dan ini adalah namanya naturalisasi, normalisasi. Jadi normalisasi itu dilakukan di sepanjang semua jalur sungai, baik itu modelnya selokan, kali, ataupun irigasi, yang akhirnya berubah nama menjadi kali baru yang ada di desa Tridaya, Sumberjaya, dan Mangunjaya, juga Mekarsari. Wah, rubuh. Jadi yang di depan saya itu tuh banyak hutan-hutan kecil ya, atau kebun. Soalnya memang di bibir sungai sepanjang kali biasanya terdapat banyak pohon-pohon besar. Nah, ini nih. Ini yang lagi diangkut. Dan seperti juga normalisasi sungai ini tanpa hambatan ya, teman-teman. Teman-teman, saya coba tanya ya sama bapak yang ada di depan sini. Namanya Kali Serengseng ya, Pak? Ya. Waktu banjir kemarin dia sampai kemari nggak Pak airnya, Pak? Waktu pas tahun berapa itu sampai segini. Sampai sepinggang naik ke atas sini. Ya. Oh, terus yang katanya jembatan robo itu, Bapak tahu tuh? Tahu kemarin, Pak. Itu didorong sama air ya, Pak ya? Waktu itu kan gini, Pak. Jadi sampah itu terus numpuk, nggak ketampung, akhirnya yaitu jembatan guling, Pak. Geser. Jadi air ngedorong sampah, terus Iya. ngedorong jembatan. Iya, Pak. Ya, jadi teman-teman, sampahnya itu saking numpuknya. Mungkin sampah dari kampung belakang-belakang kali ya, Iya, Pak? Pak. Jadi di sana dikeruk kan mungkin nggak keangkat ke bawah. Ya. Ini. Jadi nggak nampung, jembatan guling, Pak. Iya. Siap. Dengan Bapak siapa? Pak Jumanto, Pak. Pak Jumanto. Makasih ya, Pak. Iya. Jadi memang momok yang menakutkan bagi sungai itu adalah sampah. Baik itu sampah rumah tangga, kadang-kadang juga spray ada, sempat tidur, wah segala macem. Malahan kadang-kadang kalau misalnya abrasi itu sampai ngedorong rumah juga bisa anyut, ya jadi sampah rumah gitu, teman-teman para penonton. Ini saya coba telusurin dari jembatan yang mau masuk perumahan ya. Jadi ini airnya juga agak sedikit lumayan kenceng, dan di sini juga sebenarnya belum ada normalisasi, juga belum ada pengerukan, tapi kelihatannya nih ada beberapa tembok yang udah rontok. Nah, ini nih. Ini aliran kali nih, aliran airnya itu dia terus sampai ke jembatan yang robo. Nah, itu kan kelihatan tuh yang warna hijau tuh ekskavator yang lagi normalisasi bibir kali Serengseng ya. Jadi bukan Kali Serengseng yang ada di
mana tuh Depok. Ini Kali Serengsengnya nih yang ada di daerah perbatasan Tambun sama Cibitung, teman-teman. Coba kita ke arah situ kita lihat. Nanti setelah dari sini saya coba pengen ke mana kita lihat Kompas ya. Soalnya beberapa hari ke depan dapat kabar itu pedagang-pedagang Kompas tuh mesti angkat kaki kelihatannya. Yang kena juga bakalan ada bongkaran-bongkaran dari bangunan liar yang banyak di pinggir jalan. Nah ini jembatan yang di perumahan, sementara aliran kalinya itu yang sampai ke tadi ekskavator lagi normalisasi. Dan ini juga sepertinya ini bekas bangunan apa ya, dia roboh dan udah pasti ini lantaran abrasi air yang lumayan kenceng kalau misalnya air lagi naik. Soalnya juga kan di situ kelihatan ya, itu sampahnya aja sampai nyangsang persis sejajar sama saya nih. Berarti kalau misalnya air kali lagi naik sesuai dengan tadi yang Pak siapa itu lagi ceritain, dia naiknya bisa sepinggang. Mudah-mudahan kedepannya dengan program dari Bapak Aing, KDM, Gubernur Jawa Barat, menjadikan Jawa Barat istimewa, semua saluran atau aliran kali, irigasi, bersih lagi dan lancar lagi, tanpa bangunan liar. Ini ekskavator yang sama ekskavator yang di Kalibaru ya, cuman kayaknya nih sama sih nih, modelnya juga sama, gedenya juga sama. Mobil bekonya ini nih, cuman dia lebih ekstrim nih, dia naik-naik ke pinggir kali ya. Mudah-mudahan sih dia nggak turun dan ngegelempang. Wah, mudah-mudahan ini pohon asem yang di depan kagak rontok nih. Ini batang-batang kayu yang dari bawah kali kayaknya yang diangkut nih. Kalau di sini ekskavatornya itu nyangkutnya sama pohon ya. Tapi kalau yang di desa Kalibaru tuh, yang teman-teman sering lihat itu malah nyangkutnya sama kabel. Wah, kayaknya mengisi solar dulu nih. Lanjut. Ini kayaknya pohon asemnya juga nih, bukan sembarang pohon asem nih. Jadi kalau teman-teman melihat pohon yang kayak begini, tapi ini pohon asem kan ya? Ini sih kayaknya ini pohon asem nih. Biarin dah. Lanjut kita ke ekskavator. Ini di depan saya ini tambang sama rantai, kayaknya dia buat ngikat pelampung supaya nggak ikut kanyut ya. Ekskavator yang ada di atas pelampung sama ditahan sama beberapa tali tambang yang lainnya juga nih. Coba kita deketin. Soalnya nih pemburu-pemburu besi tua nih lumayan nih. Dan diangkutnya juga pakai ekskavator. Soalnya kalau ditarik manual kayaknya nggak bakalan memungkinkan. Nah ini nih, jadi diangkutnya nih sama
ekskavator dan dia dipindahin ke tempat nggak jauh dari saya berdiri nih. Jadi kalau misalnya besi-besi yang di atas kali yang bekas jembatan itu udah bersih, mungkin bisa dilanjutin sama pembersihan atau normalisasi oleh mobil alat berat ini nih. Wah, nyangkut. Ano yung pas mo belok na tono? Isinya sampah semua, bener. Sampah. Arusnya lumayan kenceng ya. Ntar saya coba dari sisi di seberang situ, ntar saya coba pengen lihatnya deh. Biar kelihatannya agak sedikit jelas lebih ke depan. Ini isinya selain lumpur, batu kali, lumpur sih ya, tapi batu karena ini pecahan dari bekas puing-puing jembatan yang roboh. Ini benar-benar kenceng nih aliran kali Srengseng ini. Tuh kalau digaruk-garuk kayak begitu, yang di sebelah situ tuh, yang di atasnya rumah, wah ada kemungkinan besar kalau misalnya nggak ada pohon bambu tuh yang di depan saya tuh, bisa juga roboh itu. Emang kenal sama yang seberang? Kenal sama yang seberang? Kenal? Temennya ya? Teman ngaji. Terus jauh dong jembatannya putus. Temen ngajinya katanya. Teman-teman penonton Bang Sigit channel yang ada di mana aja, ini saya coba pengen ke seberang kali Srengseng yang tadi posisi saya ada di dekat masjid ya. Nah ini nih di depan saya ini namanya Buwok Monas. Kenapa dinamain Buwok Monas? Karena ada patung atau ada patung monumen Monas yang dipajang persis di pertigaan Kampung Buwok Monas. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ke Monas kejauhan bisa ke Kampung Buwok aja ya, orang Tambun ya. Jadi namanya ini adalah Kampung Buwok Monas. Kita nyebrang dulu teman-teman. Kita lihat ke sisi seberang daripada kali Srengseng. Dari sini kelihatan kan tuh menara masjid, apa tuh tadi namanya tuh. Jadi memang kalau misalnya jembatannya nggak rontok, ini sebenarnya penghubung yang bisa orang-orang dari sini tuh ke masjid nggak begitu jauh dia ngider. Ini situasi pemandangan yang terlihat dari seberang masjid. Tadi saya ada di seberang situ tuh, yang dekat sama besi-besi yang lagi diangkut. Jadi mobil ekskavator atau alat berat atau beko ini nih kayaknya nih tumpukan puing-puing atau bekas fondasi dari jembatan ya. Makanya dia
airnya tuh seperti air terjun kelihatannya. Padahal ini seharusnya dia datar. Ya, angkut. Wah, masa kalah. Belum berhasil teman-teman buat diangkut nih behel-behel. Ini yang tadi saya senter dari seberang tuh rumah yang kalau misalnya nggak buru-buru dipindahin isinya, ada kemungkinan dalam waktu beberapa hari ke depan tuh juga bakalan ikut longsor. Jadi banyak rumah yang di bibir pinggiran kali yang mengkhawatirkan juga, yang memang seharusnya buru-buru mesti pindah. Kayak yang ini nih, ini juga udah kosong nih ya. Kayaknya dia juga khawatir kalau misalnya masih terus ditempatin, dia ikut bakalan longsor ke bawah. Jadi teman-teman kalau masuk dari yang ada patung Monas tuh, masuk ke dalam nggak jauh, ntar ketemu residen nih Sejahtera, jangan masuk ke sini nih, ini jalan buntu nih. Bisa nengok ke kanan, dan ini lokasi yang bekas dulu pernah ada jembatan. Dari sini nyebrang sampai sono. Jadi masih banyak juga besi-besi yang nancep karena ini bekas fondasi ya. Bukannya agak sulit, memang sulit ini. Oke teman-teman, segitu aja dulu informasi dari atas bekas jembatan Kali Srengseng yang ada di perbatasan antara Tambun Selatan dan Cibitung. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sekarang saya coba meluncur untuk mencari informasi dan berita terbaru tentang pembongkaran atau normalisasi di wilayah Tambun Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.